Merubah luka menjadi empati adalah proses menyembuhkan dan mengolah pengalaman menyakitkan sehingga bukan hanya menjadi sumber luka, tapi juga menjadi kekuatan yang membuat kita lebih memahami dan peduli pada orang lain. Berikut adalah langkah-langkah dan penjelasannya. Mengakui dan menerima luka. Kenapa penting? Luka yang tidak diakui cenderung jadi racun yang terus mengendap. Pengabaian atau penyangkalan hanya memperpanjang penderitaan. Bagaimana? Beranikan diri untuk menghadapi rasa sakitnya. Boleh dengan menulis jurnal, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau melalui terapi. 2. Memahami akar rasa sakit. Kenapa penting? Dengan memahami dari mana luka itu berasal, misalnya penolakan, kehilangan, pengkhianatan, kamu bisa mengerti bagaimana luka itu membentuk cara pandangmu. Bagaimana refleksi? Tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku terluka? Mengapa ini begitu menyakitkan bagiku? 3. Mengelola emosi dengan sehat. Kenapa penting? Luka sering disertai dengan emosi kuat, marah, sedih, malu, atau kecewa. Kalau tidak dikelola, bisa berubah jadi dendam atau sinisme. Bagaimana? Gunakan cara yang sehat untuk meluapkan emosi, menulis, olahraga, berbicara, atau meditasi. 4. Belajar dari pengalaman. Kenapa penting? Luka bisa jadi guru. Saat kamu mulai bertanya, apa yang bisa pelajari dari ini, kamu mulai memindahkan luka dari ruang penderitaan ke ruang pertumbuhan. Bagaimana? Temukan nilai atau pelajaran yang bisa kamu ambil, misalnya batasan yang lebih sehat, keteguhan, atau pentingnya kejujuran. Kenapa penting? Saat kamu menyadari bahwa banyak orang mengalami luka yang serupa, kamu mulai merasa terhubung, bukan sebagai korban, tapi sebagai sesama manusia. Bagaimana? Gunakan pengalamanmu untuk memahami orang lain. Ketika melihat orang lain marah atau menyendiri, tanyakan, mungkin juga sedang terluka seperti aku dulu. 6. Mengubah luka menjadi jalan memberi. Kenapa penting? Luka yang telah diolah bisa menjadi kekuatan untuk mendukung, mendengarkan, atau menemani orang lain yang terluka. Bagaimana? Bisa melalui percakapan, tulisan, seni, atau hanya dengan hadir secara utuh untuk orang lain yang sedang menderita. Penutup, mengubah luka menjadi empati adalah proses spiritual dan emosional, tidak instan. Tapi hasilnya adalah hati yang lebih luas dan jiwa yang lebih kuat dan lembut. Luka yang dulu terasa seperti beban bisa menjadi jembatan untuk memahami dan menyembuhkan, bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Tentu, Leo, ini bagian awal tapi sangat penting proses penyembuhan, mengakui dan menerima luka. Banyak orang melewatkan tahap ini karena tidak nyaman, padahal justru disinilah penyembuhan dimulai. Berikut penjelasan mendalamnya. Apa arti mengakui dan menerima luka? Ini adalah proses menyadari bahwa aku memang terluka. Apa yang kualami itu menyakitkan, dan aku punya hak untuk merasa sedih, marah, bingung, atau kecewa. Ini bukan berarti pasrah atau meratap selamanya, tapi mengakui bahwa ada luka dan itu sah. Kenapa banyak orang sulit melakukannya? Beberapa alasan umum. Takut terlihat lemah, ingin cepat move on, padahal belum selesai, merasa bersalah karena terluka, harusnya aku lebih kuat, menghindari rasa sakit dengan cara sibuk terus atau menekan perasaan. Langkah-langkah mengakui dan menerima luka. 1. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Terkadang kita merasa seharusnya aku tidak marah, sedih, kecewa. Padahal perasaan itu valid. Luka tidak harus dibenarkan oleh logika. 3. 2. Berikan nama pada lukamu. Coba beri nama pada perasaanmu. Misalnya, aku merasa ditolak atau aku merasa dikhianati. Menamai luka membantu membuatnya nyata, bukan hanya beban samar. 3. Izinkan papa menangis. Tidak apa-apa merasa rapuh. Terluka bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kamu punya hati. 4. Tulis atau ceritakan. Menuliskan atau menceritakan lukamu bisa sangat membantu. Kalau belum siap cerita ke orang lain, tulis saja dulu. Contoh kalimat awal, hari itu aku merasa seperti tidak dihargai dan itu menyakitkan. 5. Berlatih penerimaan. Katakan dalam hati, aku sedang terluka, dan itu tidak apa-apa, aku tidak sendiri. Ini bagian dari menjadi manusia. Tujuan akhir dari penerimaan, bukan agar kamu baik-baik saja secepatnya, tapi supaya kamu bisa duduk bersama rasa sakitmu tanpa terjebak atau menolaknya. Dari situ, kamu bisa mulai menyembuhkan. Memahami akar rasa sakit adalah langkah penting setelah kamu mulai mengakui lukamu. Ibarat pohon, rasa sakit yang kamu alami hari ini adalah buahnya. Tapi kalau kamu ingin benar-benar pulih, kamu perlu menyelami ke akarnya. Berikut penjelasan mendalamnya. Apa itu akar rasa sakit?
Akar rasa sakit adalah sumber utama yang menyebabkan kamu terluka secara emosional. Rasa sakitmu mungkin dipicu oleh suatu kejadian, tapi biasanya berakar dari pengalaman masa lalu, pola keyakinan tertentu, atau kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Contoh, kamu marah karena temanmu mengabaikanmu, tapi akarnya bisa jadi perasaan tidak dianggap sejak kecil. Kamu sedih karena diputuskan, tapi akarnya mungkin takut ditinggalkan atau merasa tidak layak dicintai. Kenapa ini penting? Kalau kamu hanya fokus pada apa yang terlihat, kejadian atau orang, kamu mungkin akan terus terjebak dalam pola luka yang berulang. Tapi kalau kamu bisa menemukan akarnya, kamu bisa lebih memahami diri sendiri, lebih bijak dalam merespons, dan pelan-pelan mengubah luka menjadi empati dan kebijaksanaan. Langkah-langkah memahami akar rasa sakit. 1. Tanyakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Jangan berhenti di aku marah. Gali lebih dalam, apakah aku tersinggung, atau aku merasa takut kehilangan, atau merasa tak penting. 2. Tanyakan, apa yang aku butuhkan saat itu tapi tidak kudapatkan? Contoh, saat dimarahi orang tua, kamu tidak butuh omelan, kamu butuh pengertian. Saat ditinggal pasangan, kamu mungkin butuh rasa aman atau pengakuan bahwa kamu layak dicintai. Tanyakan, pernahkah aku merasa seperti ini sebelumnya? Ini membuka pintu ke masa lalu. Misalnya, rasa tidak dihargai sekarang mungkin pernah kamu rasakan dari perlakuan guru, orang tua, atau teman semasa kecil. Luka pengkhianatan bisa berakar dari rasa ditinggalkan sebelumnya. 4. Perhatikan pola yang berulang. Apakah kamu sering merasa tidak cukup baik? Apakah kamu sering takut ditolak? Pola ini menunjukkan akarnya belum selesai. Menyadarinya adalah kunci untuk mulai menyembuhkan. 5. Tuliskan dalam jurnal atau renungkan. Coba tulis seperti ini. Aku merasa karena. Ini mengingatkanku pada saat mungkin akarnya adalah contoh. Aku merasa sangat kecewa karena tidak diajak dalam keputusan penting. Ini mengingatkanku pada masa kecil saat orang tua sering membuat keputusan tanpa melibatkanku. Mungkin akarnya adalah aku merasa tidak punya suara. Tujuan memahami akar rasa sakit bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk membawa kesadaran bahwa reaksi emosionalmu hari ini seringkali lahir dari luka lama yang belum sembuh. Dengan begitu, kamu bisa lebih lembut pada dirimu dan pada orang lain juga. Berhenti menyalahkan diri sendiri adalah langkah penyembuhan yang sangat penting. Karena luka yang disertai rasa bersalah seringkali bertahan lebih lama dan lebih dalam. Kadang kita menyalahkan diri sendiri karena merasa lemah karena terluka, berpikir aku seharusnya tahu lebih baik, atau karena kita diajarkan sejak kecil untuk merasa semua yang salah itu salah kita. Mari kita bahas cara menghadapinya dengan jelas dan lembut. Mengapa kita menyalahkan diri sendiri? 1. Ingin merasa punya kendali. Kadang lebih mudah berpikir, ini salahku, daripada menerima kenyataan bahwa kita tak bisa mengendalikan segalanya. 2. Didikan atau trauma masa lalu. Kalau sejak kecil kamu sering disalahkan, kamu bisa terbiasa menganggap semua kesalahan adalah tanggung jawabmu. 3. Perfeksionisme atau standar diri yang terlalu tinggi. Ingin selalu jadi orang yang baik, kuat, atau tidak mengecewakan, lalu merasa bersalah saat gagal memenuhi itu. Langkah-langkah berhenti menyalahkan diri sendiri. 1. Sadari polanya. Tanyakan, apakah aku sedang menyalahkan diriku atas hal yang tidak sepenuhnya di bawah kendaliku? Apakah aku menuntut diriku untuk menjadi sempurna? Contoh, aku menyalahkan diriku karena hubungan itu gagal. Tapi kenyataannya, hubungan itu melibatkan dua orang. Kamu tidak bisa mengatur semuanya. Pisahkan tanggung jawab dan kesalahan. Bertanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri. Contoh sehat, aku belajar dari keputusan itu. Aku bodoh karena membuat keputusan itu. Kamu boleh belajar dari kesalahan tanpa merendahkan dirimu. 3. Gunakan bahasa diri yang lembut. Ubah suara batinmu dari kritikus jadi teman. Contoh, aku payah, aku merusak semuanya. Aku melakukan yang terbaik yang kemungkinan aku bisa dengan pengetahuan dan emosi saat itu. 4. Bayangkan temanmu mengalami hal yang sama. Kalau sahabatmu terluka dan menyalahkan diri seperti yang kamu lakukan sekarang, apa yang akan kamu katakan padanya? Biasanya kita lebih penyayang ke orang lain daripada ke diri sendiri. Latih diri untuk memperlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan sahabatmu. 5. Tuliskan surat pengampunan untuk diri sendiri. Tulis seperti, aku memaafkan diriku karena aku hanya manusia. Aku terluka, aku bingung, tapi aku tetap berusaha. Aku layak dimaafkan. Aku layak dicintai.
Ini bisa terasa sangat melegakan, apalagi jika kamu membacanya keras-keras. 6. Contoh kalimat reflektif. Luka ini memang berat, tapi aku tidak sendirian, dan aku layak disayangi meski sedang rapuh. Kamu bisa menaruh tangan di dada saat mengatakan ini untuk memperkuat koneksi dengan tubuh dan hati. Intinya, menyalahkan diri bukan bentuk tanggung jawab. Itu bentuk luka yang belum dipeluk. Saat kamu mulai menerima bahwa kamu manusia yang tak sempurna tapi tetap bernilai, proses penyembuhan benar-benar bisa berjalan. Merasa lemah karena hati terluka adalah pengalaman manusiawi, bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang berarti. Tapi memang, rasa itu bisa sangat berat, seperti kehilangan tenaga, kehilangan arah, dan kadang merasa tidak berdaya. Berikut ini penjelasan tentang cara meredakan rasa lemah saat hatimu terluka. 1. Terima bahwa merasa lemah bukan kegagalan. Rasa lemah bukan berarti kamu lemah sebagai pribadi. Itu tanda bahwa hatimu sedang kewalahan. Alih-alih berkata, aku seharusnya kuat, katakan, wajar aku merasa lemah, karena ini memang menyakitkan. Aku sedang jatuh, bukan gagal. Self-compassion. Sangat penting di sini. 2. Tenangkan tubuh dulu sebelum pikiran. Luka emosional sering membuat tubuh tegang dan lelah. Maka mulailah dengan menenangkan fisikmu. Tarik napas dalam-dalam 3-5 kali. Letakkan tangan di dada atau perut dan rasakan napasmu. Lakukan grounding, pegang benda hangat, berjalan perlahan, atau duduk diam sambil memejamkan mata. Pikiran butuh ruang untuk jernih, dan ruang itu dimulai dari tubuh yang tenang. Berikan kata-kata pada rasa sakitmu. Saat tidak diungkapkan, luka justru jadi kabut berat dalam batin. Coba tulis atau ucapkan meski pelan. Yang paling menyakitkan bagiku adalah aku merasa hancur karena aku merasa sangat lemah saat. Kata-kata adalah jembatan untuk memahami, bukan sekadar menceritakan. Ingat, kamu tidak sendiri. Luka sering membuat kita merasa terisolasi, tapi kenyataannya semua orang pernah merasa lemah, hanya bentuknya berbeda. Bayangkan, ada versi dirimu di masa depan yang telah melewati ini, lebih bijaksana dan penuh kasih. Dia sedang melihatmu sekarang dan berkata, pelan-pelan saja, kamu sedang bertumbuh, bahkan jika rasanya gelap. 5. Fokus pada hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Saat hati lemah, jangan paksa diri untuk bangkit total. Fokus ke hal sederhana. Minum air, makan makanan hangat, menulis 3 kalimat tentang perasaanmu, tidur sebentar. Setiap langkah kecil adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Ubah cara memandang kelemahan. Apa yang kamu sebut lemah sebenarnya bisa jadi hati yang peka, jiwa yang sedang belajar menerima. Tanda bahwa kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang penting. Luka bisa membuatmu jatuh, tapi juga membuatmu lebih manusiawi. Penutup. Merasa lemah karena hati terluka bukanlah akhir dari kekuatanmu. Itu adalah pintu masuk ke kekuatan yang lebih dalam. Kelembutan, pengertian, dan kedewasaan batin. Kamu tidak harus sembuh hari ini, cukup bernapas dan berjalan sedikit saja hari ini. Prinsip tenangkan tubuh dulu, sebelum pikiran, adalah pendekatan yang sangat efektif dalam mengelola emosi dan luka batin. Ini bukan sekadar nasihat, tapi berdasarkan cara kerja alami sistem saraf manusia. Mengapa tubuh perlu ditenangkan lebih dulu? Ketika kamu terluka secara emosional, tubuh merespons lebih dulu daripada pikiran. Detak jantung meningkat, napas jadi pendek atau tercekik, otot menegang, dada terasa berat, perut tidak nyaman. Ini disebut reaksi stres atau mode fight, flight, freeze. Saat tubuh dalam mode ini, otak bagian logis, prefrontal cenderung tidak aktif. Artinya, kamu akan kesulitan berpikir jernih, mengambil keputusan, atau menenangkan diri lewat nasihat logis. Manfaat menenangkan tubuh dulu. 1. Membantu pikiran lebih jernih. Pikiran tidak bisa jernih kalau tubuh dalam mode darurat. Dengan menenangkan tubuh melalui napas, sentuhan lembut, atau gerakan lambat, otak mulai percaya bahwa kamu aman dan mulai membuka ruang untuk berpikir tenang. 2. Memberi rasa aman secara emosional. Luka batin sering membuat tubuh merasa terancam, walaupun tidak ada bahaya fisik. Menenangkan tubuh membantu sistem saraf merasa lebih stabil, dan ini membuat kamu merasa aman dalam dirimu sendiri. 3. Mengurangi gelombang emosi yang berlebihan. Emosi seperti marah, panik, sedih yang berlebihan bisa menumpuk dalam tubuh. Menenangkan tubuh secara fisik bisa membantu emosi itu bergerak keluar secara alami.
tanpa dipendam atau meledak. Membangun koneksi dengan diri sendiri. Banyak orang merasa terlepas dari tubuhnya saat terluka, contohnya mati rasa, kebingungan, atau melamun terus. Dengan kembali ke tubuh melalui napas, perasaan kulit, suara, atau gerakan, kamu membangun kesadaran penuh mindfulness yang memperkuat hubunganmu dengan diri sendiri. Contoh cara menenangkan tubuh. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 detik, hembuskan perlahan selama 6-8 detik. Ulangi 3-5 kali. Letakkan tangan di dada, beri tekanan lembut sambil berkata dalam hati atau dalam hati. Aku aman, aku bernapas, aku hadir. Duduk dengan kaki menapak lantai, rasakan berat tubuhmu di topang bumi. Genggam benda yang hangat atau lembut, selimut, batu hangat, bantal. Penutup tubuh adalah pintu gerbang menuju ketenangan batin. Ketika kamu menenangkan tubuhmu, kamu tidak sedang mengabaikan luka emosimu. Justru kamu sedang memberinya tempat yang aman untuk sembuh. Memberi rasa aman secara emosional adalah bagian penting dari proses pemulihan luka batin. Banyak dari kita terbiasa mencari rasa aman dari luar, orang lain, pengakuan, keadaan, tapi sebenarnya kita juga bisa dan perlu membangun rasa aman dari dalam diri sendiri. Berikut penjelasan mendalamnya. Apa itu rasa aman emosional? Rasa aman emosional adalah kondisi ketika kamu merasa emosi apapun yang kamu rasakan boleh hadir. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu tahu bahwa dirimu tidak akan menghakimi diri sendiri saat sedang rapuh. Kamu merasa diterima bahkan dalam keadaan paling tidak nyaman. Dan yang paling penting, kamu tahu kamu tidak sendiri. Cara memberi rasa aman secara emosional. 1. Hadirlah untuk dirimu seperti seorang teman. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan sahabatmu yang sedang terluka. Contoh, aku tahu ini berat, tapi aku di sini untukku. Aku tidak harus buru-buru sembuh. Aku boleh merasa apapun yang aku rasakan. Latih suara hati yang lembut, bukan keras. 2. Gunakan napas untuk menenangkan diri. Napas yang dalam dan perlahan adalah sinyal langsung ke otak. Aku aman. Coba tarik napas perlahan 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan perlahan 6-8 detik. Ulangi beberapa kali. Ini akan membuat sistem sarafmu berpindah dari panik ke tenang. 3. Sentuh dirimu secara fisik. Sentuhan lembut memberi sinyal ke tubuh. Aku dijaga. Coba letakkan tangan di dada atau pipi. Peluk dirimu sendiri perlahan. Gunakan selimut hangat atau sesuatu yang lembut. Kedengarannya sederhana, tapi ini sangat efektif. Pat. Berbicara lembut dengan diri sendiri. Gunakan kalimat afirmatif seperti, aku boleh merasa ini. Emosiku valid. Aku tidak salah karena merasa seperti ini. Aku aman di dalam diriku sekarang. Kamu sedang membentuk lingkungan emosional yang penuh penerimaan, bukan penolakan. 5. Tulisan adalah wadah aman untuk perasaan. Coba tulis, aku merasa karena yang kubutuhkan sekarang adalah hal kecil yang bisa kulakukan untukku hari ini adalah menulis bisa mengurangi tekanan emosional dan memberi rasa arah. 6. Ciptakan zona aman sederhana di hidupmu, bisa dalam bentuk ruang, waktu, atau aktivitas. Contoh, duduk di tempat nyaman dengan musik lembut, menyalakan lilin aromaterapi, jalan pelan sambil mendengar suara alam. Buat waktu dan ruang khusus untukmu, bukan untuk menyibukkan diri, untuk bertemu dirimu sendiri. Rasa aman emosional bukan berarti tidak ada luka, tapi kamu punya tempat yang stabil di dalam dirimu sendiri untuk menghadapi luka itu. Kamu menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Membangun koneksi dengan diri sendiri adalah inti dari penyembuhan emosional. Karena tanpa hubungan yang sehat dengan diri, kita mudah tersesat di dalam luka, penolakan, dan kebingungan. Tapi saat kamu mulai terhubung kembali dengan dirimu, kamu mulai merasa utuh, aman, dan jujur terhadap perasaan sendiri. Apa itu koneksi dengan diri sendiri? Koneksi dengan diri adalah kondisi saat kamu tahu apa yang kamu rasakan, butuhkan, dan pikirkan. Tidak terus-menerus mengabaikan isi hatimu, mau hadir dan menemani dirimu, bahkan saat rapuh. Berani jujur tentang luka dan kelemahanmu. Ini bukan soal menjadi sempurna, tapi menjadi penuh sadar dan penuh kasih terhadap diri sendiri. Cara membangun koneksi dengan diri sendiri. 1. Luangkan waktu untuk diam dan mendengarkan diri. Kita sering sibuk dengan dunia luar, tapi lupa mendengar dunia dalam. Coba setiap hari luangkan 5-10 menit untuk duduk diam tanpa distraksi. Bertanya pada diri sendiri,
Apa yang sedang kurasakan? Dengarkan tanpa buru-buru mengubah apapun. Diam adalah pintu masuk menuju kehadiran. 2. Tulis jurnal perasaan. Kata-kata yang tertuang bisa membuka isi hati yang tertutup. Coba mulai dengan kalimat ini. Hari ini aku merasa yang aku butuhkan tapi belum aku sampaikan adalah bagian dari diriku yang butuh pelukan adalah. Jurnal adalah ruang aman untuk kejujuranmu. Self-compassion. Hubungan sehat dengan diri hanya mungkin tumbuh lewat kasih, bukan kritik. Ucapkan hal-hal seperti, aku tahu ini sulit untukku, aku tetap berharga, bahkan saat merasa kacau, aku sedang belajar dan itu cukup. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi. Terhubung lewat tubuh. Emosi tersimpan di tubuh. Dengan menyentuh tubuh, kamu menyapa dirimu sendiri. Coba lakukan napas sadar, breathing meditation. Letakkan tangan di dada atau perut dan rasakan napasmu. Gerakan lembut seperti stretching sambil hadir penuh. Tubuh adalah jembatan langsung menuju kehadiran. 5. Berbicara pada diri di cermin. Ini bukan aneh, ini sangat kuat. Lihat matamu sendiri dan ucapkan perlahan, aku bersamamu. Aku tahu kamu lelah, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Aku belajar mencintaimu sedikit demi sedikit. Awalnya canggung, tapi lama-lama kamu akan merasa lebih dekat dengan hatimu sendiri. Rayakan hal kecil dari dirimu. Koneksi juga tumbuh dari rasa syukur terhadap siapa dirimu. Setiap hari akui satu hal kecil. Hari ini aku tetap bertahan. Aku jujur tentang perasaanku hari ini. Aku memberi ruang untuk diriku bernapas. Hasil dari koneksi diri yang kuat, kamu lebih tenang meskipun situasi tidak ideal. Kamu tahu kapan butuh istirahat, batas, atau bantuan. Kamu tidak merasa sendirian karena kamu hadir untuk dirimu sendiri. Membantu pikiran lebih jernih adalah langkah penting saat kita sedang terluka, bingung, atau lelah secara emosional. Saat emosi memuncak, pikiran mudah jadi keruh, susah fokus, sulit mengambil keputusan, bahkan kadang dipenuhi pikiran negatif yang berulang-ulang. Berikut adalah cara-cara konkret untuk menjernihkan pikiran pelan-pelan dan penuh kesadaran. Tenangkan dulu tubuhmu. Pikiran jernih lahir dari tubuh yang tenang. Ketika tubuh tegang, sistem saraf kita masuk ke mode siaga atau stres. Ini membuat otak tidak bisa berpikir jernih. Maka sebelum mencari solusi, lakukan ini. Latihan sederhana. Tarik napas dalam lewat hidung, tahan. Hembuskan perlahan lewat mulut. 6-8 detik. Ulangi 5 kali. Efeknya, tubuh merasa lebih aman dan pikiran mulai membuka ruang untuk tenang. Tulis apa yang ada di kepalamu. Pikiran penuh jadi lebih ringan saat dituangkan. Coba buat jurnal atau catatan seperti, apa saja yang memenuhi pikiranku sekarang? Apa yang sebenarnya paling membuatku gelisah? Apa hal yang bisa aku kendalikan? Dan apa yang tidak? Setelah ditulis, biasanya kamu akan melihat gambaran yang lebih jelas daripada sekadar memikirkannya terus-menerus. 3. Pisahkan masalah dengan perasaan. Campur aduk antara emosi dan masalah bisa bikin pikiran makin kusut. Latihan ini bisa membantu. Tanyakan, apa faktanya? Lalu, apa perasaanku tentang itu? Contoh, fakta, dia tidak membalas pesanku. Perasaan, aku merasa tidak dianggap dan sedih. Ini membantu melihat dengan lebih objektif, tanpa menolak perasaanmu. Lakukan mindful pause. Otak yang terus bekerja tanpa henti butuh jeda. Coba lakukan ini, diam 3-5 menit. Fokuskan perhatian pada suara sekitar, napas, atau sensasi di tubuh. Setiap kali pikiran mengembara, bawa kembali ke napas. Ini seperti menyapu pikiran dari debu emosional dan tekanan yang tak terlihat. 5. Sederhanakan fokus. Satu hal sekaligus. Pikiran jadi lebih jernih saat kamu fokus ke satu hal kecil, bukan semuanya sekaligus. Tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan 10 hal yang belum selesai, cukup satu yang bisa kamu mulai. Ini membantu pikiranmu berhenti dari mode panik atau overthinking. 6. Kurangi input, tingkatkan keheningan. Terlalu banyak konsumsi, media, berita, notifikasi bisa bikin pikiran penuh tanpa disadari. Coba jauhkan ponsel selama 30 menit, matikan notifikasi selama beberapa jam, dengarkan musik yang menenangkan atau duduk dalam keheningan. Pikiran jernih tumbuh dalam ruang kosong, bukan dalam kebisingan. Kesimpulan, pikiran jernih tidak datang dari berpikir lebih keras, tapi dari berhenti sejenak, mendengarkan dengan tubuh yang tenang, napas yang lembut, dan hati yang mau hadir dengan jujur.
kejernihan akan muncul, pelan tapi pasti. Memisahkan masalah dengan perasaan adalah keterampilan emosional yang sangat penting, terutama saat kita sedang terluka, bingung, atau terjebak dalam overthinking. Tujuannya bukan untuk menolak perasaan, tapi membantu kita memahami situasi dengan lebih jernih dan merespons dengan bijak. Kenapa harus dipisahkan? Ketika masalah dan perasaan tercampur, masalah kecil bisa terasa sangat besar. Kita bisa menyalahkan diri atau orang lain secara berlebihan. Pikiran jadi kabur, sulit melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat kita bisa memisahkannya, emosi bisa diproses dengan sehat, masalah bisa dipecahkan dengan lebih tenang. Cara memisahkan masalah dan perasaan. Tuliskan secara terpisah. Ambil kertas dan bagi 2 kolom. Masalah, perasaan. Contoh, temanku tidak membalas pesan selama 2 hari. Aku merasa diabaikan dan sedih. Contoh, bos memberi banyak tugas mendadak. Aku merasa tertekan dan tidak dihargai. Ini membantu otakmu memproses realita dan reaksi secara berbeda. 2. Tanyakan diri sendiri, apa fakta, apa cerita? Fakta adalah yang benar-benar terjadi. Cerita, interpretasi atau asumsi kita tentang fakta itu. Contoh, fakta, dia membaca pesanku tapi belum membalas. Cerita, mungkin dia malas bicara denganku lagi. Setelah kamu tahu mana fakta, mana cerita, kamu bisa mulai menantang asumsi-asumsimu. Apa mungkin ada alasan lain selain yang kupikir? Validasi perasaanmu, jangan tolak. Memisahkan bukan berarti mengabaikan. Setelah kamu tahu perasaanmu, katakan wajar aku merasa seperti ini. Perasaan ini penting dan aku boleh merasakannya. Ini membuatmu bisa memproses emosi tanpa membiarkannya mengaburkan pandanganmu. 4. Gunakan pertanyaan reflektif. Apa sebenarnya inti masalahnya? Apa yang aku rasakan dan kenapa? Mana yang bisa aku ubah dan mana yang perlu aku terima? Ini membuatmu lebih terarah saat berpikir, bukan hanya terbawa arus emosi. Bayangkan kamu mendengarkan teman. Bayangkan sahabatmu mengalami hal yang sama. Apa yang akan kamu katakan? Biasanya, saat kita menasihati orang lain, kita bisa melihat masalah dan emosi mereka dengan lebih jernih. Latih itu untuk dirimu sendiri. Contoh singkat. Situasi, kamu tidak diajak dalam acara oleh teman-temanmu. Masalah fakta, mereka pergi tanpa memberitahuku. Perasaan, aku merasa dilupakan, tidak penting dan kesepian. Cerita yang muncul, mungkin mereka sengaja menjauhiku. Langkah sehat, aku bisa menanyakan langsung dengan tenang, atau memberi ruang untuk melihat apakah perasaan ini berasal dari luka lama. Penutup, memisahkan masalah dan perasaan bukan untuk mematikan emosi, tapi agar kita bisa merasakan tanpa terhanyut dan menghadapi masalah tanpa kebingungan. Berikut penjelasan mudah tentang cara memisahkan masalah dengan perasaan, supaya kamu bisa melihat keadaan dengan lebih jelas dan mengelola emosi dengan lebih baik. Apa itu pisahkan masalah dengan perasaan? Seringkali kita campur aduk antara apa yang sebenarnya terjadi, masalah fakta, dengan bagaimana perasaan kita terhadap kejadian itu. Memisahkan keduanya artinya mengenali masalah, fakta nyata yang terjadi, apa yang bisa dilihat dan dibuktikan. Perasaan, reaksi emosional kita terhadap masalah itu, sedih, marah, kecewa, takut, dan lain-lain. Kenapa penting memisahkan? Kalau kamu tidak memisahkan, perasaan bisa membesar dan bikin masalah terasa lebih rumit dari yang sebenarnya. Misalnya, kamu merasa sangat marah dan kecewa, lalu mulai berpikir semua orang melawan saya, padahal faktanya cuma satu kejadian saja. Memisahkan membantu kamu supaya bisa menangani masalah dengan logika yang jernih, mengakui dan memproses perasaan tanpa merasa kewalahan, membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Cara memisahkan masalah dengan perasaan. 1. Tuliskan masalah dan perasaan secara terpisah. Buat 2 kolom di kertas atau catatan. Di kolom masalah, tulis fakta-fakta yang jelas, contohnya, teman saya tidak membalas pesan saya selama 2 hari. Di kolom perasaan, tulis apa yang kamu rasakan karena masalah itu, contohnya, saya merasa sedih dan diabaikan. 2. Fokus pada fakta tanpa menambahkan cerita atau dugaan. Misalnya dari contoh di atas, jangan langsung berpikir, mereka sengaja mengabaikan saya karena tidak suka. Tapi, fokus pada fakta yang ada, pesan saya belum dibalas. Akui dan validasi perasaanmu, penting untuk bilang pada diri sendiri misalnya,
Saya wajar merasa sedih karena tidak dibalas. Ini bukan tanda kelemahan, tapi cara kamu menghargai perasaanmu. 4. Tanya diri, apa yang bisa saya kendalikan? Setelah pisahkan masalah dan perasaan, tanya pada dirimu, apakah masalah ini bisa saya ubah? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil? Kalau tidak bisa diubah, bagaimana saya bisa menerima? 5. Beri jeda sebelum bereaksi. Sebelum merespon, ambil waktu sejenak, tarik napas dalam-dalam. Ingat bahwa perasaan itu bukan selalu fakta. Pikirkan respon terbaik berdasarkan fakta dan bukan hanya perasaan. Kesimpulan. Memisahkan masalah dengan perasaan membantu kamu menjadi jujur dan bijaksana dalam menghadapi situasi sulit. Kamu jadi lebih mengenal apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana cara terbaik meresponsnya. Berikut penjelasan tentang cara mengakui dan memvalidasi perasaanmu, supaya kamu bisa lebih damai dan terhubung dengan diri sendiri saat sedang menghadapi luka atau emosi sulit. Apa itu mengakui dan memvalidasi perasaan? Mengakui perasaan artinya kamu sadar dan jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu rasakan, tanpa menolak atau mengabaikannya. Memvalidasi perasaan artinya kamu menerima bahwa perasaan itu wajar, sah, dan punya alasan untuk ada, walaupun mungkin tidak semua orang memahaminya. Kenapa penting? Kalau kamu menolak atau menganggap perasaan itu berlebihan atau tidak seharusnya ada, kamu malah memperpanjang rasa sakit dan kebingungan. Sebaliknya, saat kamu mengakui dan memvalidasi perasaanmu, kamu memberi ruang bagi penyembuhan, mengurangi tekanan batin, membangun hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Cara mengakui dan memvalidasi perasaanmu. Berhenti sejenak dan sadari apa yang merasakan. Tanya pada dirimu, saat ini aku sedang merasakan apa? Perasaan ini seperti apa? Sedih, marah, takut, kecewa, atau campuran? Ungkapkan perasaan itu dengan kata-kata, baik dalam hati atau secara verbal. Misalnya, aku merasa sangat sedih, aku merasa kecewa dan takut. Kamu bisa menulisnya juga agar lebih jelas. 3. Berikan izin pada dirimu untuk merasakan itu. Katakan pada diri sendiri, aku berhak merasakan ini, perasaanku valid dan tidak salah, tidak apa-apa untuk merasa seperti ini sekarang. 4. Berikan kasih sayang pada dirimu sendiri. Bayangkan kamu sedang menghibur teman dekat yang sedang kesusahan, lalu lakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri. Bisa dengan kata-kata lembut seperti, aku ada untukmu. Ini memang sulit, tapi aku percaya kamu kuat. Jangan buru-buru menghakimi atau menekan perasaan. Hindari pikiran seperti, seharusnya aku nggak boleh sedih, ini cuma masalah kecil, kenapa aku sampai begini? Ingat, semua perasaan itu manusiawi dan wajar. Contoh singkat, kalau kamu merasa marah karena teman tidak menghargaimu, kamu bisa bilang, aku merasa marah dan itu wajar karena aku merasa dihina. Perasaan ini memberitahu aku apa yang penting bagiku. Kesimpulan, mengakui dan memvalidasi perasaanmu adalah langkah awal untuk menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri, terutama saat hati terluka. Dengan cara ini, kamu membuka pintu untuk penyembuhan dan kedamaian batin. Memberikan kasih sayang pada diri sendiri itu sangat penting, apalagi saat kamu sedang merasa terluka atau tertekan. Ini seperti memeluk hati dan pikiranmu dengan lembut, agar kamu merasa aman dan dihargai oleh dirimu sendiri. Apa itu memberikan kasih sayang pada diri sendiri? Kasih sayang pada diri sendiri berarti memperlakukan dirimu dengan kebaikan, bukan kritik yang keras. Menghargai perasaan dan kebutuhanmu. Memberi dukungan dan pengertian seperti yang kamu berikan kepada orang yang kamu sayangi. Kenapa penting? Ketika kamu memberi kasih sayang pada diri sendiri, kamu membantu mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, membuat proses penyembuhan emosional jadi lebih cepat dan nyaman. Cara memberikan kasih sayang pada diri sendiri. 1. Gunakan kata-kata lembut dan positif untuk diri sendiri. Bicara pada dirimu seperti pada teman dekat. Misalnya, aku tahu ini sulit, tapi aku bangga kamu sudah berusaha. Aku ada untukmu, tidak apa-apa merasa seperti ini. Berikan pelukan atau sentuhan fisik yang menenangkan. Letakkan tangan di dada atau perut atau peluk dirimu sendiri. Sentuhan ini bisa memberi sinyal aman ke otak dan menenangkan hati. 3. Lakukan perawatan diri yang menyenangkan. Misalnya, mandi air hangat, mendengarkan musik yang menenangkan, jalan-jalan santai di alam, tidur yang cukup. Ini bentuk kasih sayang dalam tindakan nyata. 4. Ingatkan diri bahwa kamu layak dicintai.
Seringkali kita keras pada diri karena merasa tidak layak. Cobalah ingatkan, aku berharga apa adanya. Aku layak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. 5. Berhenti menghakimi dan membandingkan diri. Jangan terlalu keras menilai diri sendiri atau membandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan dan waktu penyembuhan yang berbeda. 6. Tuliskan hal positif tentang dirimu. Buat daftar kecil setiap hari tentang hal-hal baik yang kamu lakukan atau sifat baik yang kamu miliki. Ini memperkuat rasa sayang dan penerimaan. Kesimpulan, memberikan kasih sayang diri adalah investasi terbesar untuk kesejahteraan batinmu. Saat kamu belajar merawat dan menyayangi dirimu sendiri, kamu akan lebih kuat menghadapi segala tantangan hidup dengan hati yang lebih damai. Berikut penjelasan tentang manfaat menuliskan hal positif tentang dirimu dan kenapa ini adalah kebiasaan yang sangat berharga untuk kesehatan mental dan emosionalmu. Apa itu menuliskan hal positif tentang dirimu? Ini berarti kamu secara sadar mencatat hal-hal baik yang kamu lakukan, kualitas positif yang kamu miliki, atau pencapaian kecil yang membanggakan, baik yang besar maupun yang sederhana. Manfaat menuliskan hal positif tentang dirimu. 1. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Ketika kamu fokus pada hal baik tentang dirimu, kamu mulai melihat dirimu sebagai pribadi yang berharga dan mampu. Ini membantu membangun kepercayaan diri yang sehat. 2. Memperkuat mental dan emosional. Di saat sedang merasa down atau sedih, kamu punya bukti tertulis bahwa kamu pernah berhasil dan memiliki kualitas baik. Ini jadi sumber kekuatan dan motivasi untuk bangkit. 3. Melatih otak untuk berpikir positif. Otak kita cenderung lebih mudah fokus pada hal negatif, bias negatif. Dengan rutin menulis hal positif, kamu melatih otak untuk menemukan dan menghargai sisi baik hidup dan dirimu sendiri. 4. Mengurangi stres dan kecemasan. Mengingat hal baik tentang dirimu bisa menenangkan pikiran dan hati, mengurangi rasa cemas dan memberi rasa aman serta damai. 5. Meningkatkan kebahagiaan dan rasa syukur. Menulis hal positif membuat kamu lebih sadar akan hal-hal yang patut disyukuri, sehingga perasaan bahagia dan puas lebih mudah hadir. 6. Membantu melacak pertumbuhan diri. Dengan menulis secara konsisten, kamu bisa melihat perkembangan dirimu dari waktu ke waktu, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah diperbaiki, dan hal-hal positif yang terus bertambah. Contoh hal positif yang bisa ditulis. Hari ini aku berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Aku adalah teman yang baik dan perhatian. Aku belajar dari kesalahan dan terus mencoba. Aku sudah berusaha menjaga kesehatan hari ini. Kesimpulan, menuliskan hal positif tentang dirimu adalah cara sederhana tapi sangat kuat untuk memperkuat hubunganmu dengan dirimu sendiri, meningkatkan kesehatan mental, dan membangun kebahagiaan yang lebih dalam. Cobalah rutin melakukannya sedikit demi sedikit, hasilnya bisa sangat luar biasa. Leo, berikut cara-cara praktis dan efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan supaya kamu bisa merasa lebih tenang dan seimbang dalam menjalani hari. Apa itu stres dan kecemasan? Stres adalah respons tubuh terhadap tekanan atau tuntutan dari lingkungan. Kecemasan adalah perasaan khawatir atau takut yang berlebihan seringkali tanpa alasan jelas. Keduanya bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik jika tidak dikelola dengan baik. Cara mengurangi stres dan kecemasan. 1. Latihan pernapasan dalam. Tarik napas dalam lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 5-10 kali. Ini membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan ketegangan tubuh. 2. Meditasi dan mindfulness. Luangkan waktu beberapa menit untuk fokus pada napas, suara sekitar, atau sensasi tubuh. Latihan ini membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan meningkatkan rasa tenang. 3. Aktivitas fisik ringan. Jalan santai, stretching, atau olahraga ringan membantu melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan mood dan mengurangi stres. 4. Curhat atau bicara dengan orang terpercaya, membagikan perasaan dan masalah pada teman, keluarga, atau profesional bisa meringankan beban dan memberi perspektif baru. 5. Atur waktu dan prioritas. Buat daftar tugas dan fokus pada satu hal pada satu waktu. Jangan terlalu memaksakan diri agar tidak kewalahan. Istirahat yang cukup, tidur yang baik membantu otak dan tubuh pulih, serta menjaga keseimbangan emosi. Kurangi kafein dan makanan tidak sehat, terlalu banyak kafein atau gula bisa meningkatkan rasa gelisah dan kecemasan. 8. Lakukan aktivitas yang kamu nikmati.
Hobi atau kegiatan santai seperti membaca, menggambar, mendengarkan musik bisa menjadi pelarian sehat dari stres. Kesimpulan, stres dan kecemasan adalah hal wajar, tapi dengan cara yang tepat, kamu bisa mengelolanya agar tidak mengganggu hidupmu. Mulai dengan langkah kecil yang mudah dilakukan dan secara bertahap rasakan perubahan positifnya. Berikut penjelasan singkat tentang stres dan hubungannya dengan kesehatan. Apa itu stres? Stres adalah respons tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tantangan dari lingkungan. Stres bisa muncul karena berbagai alasan, seperti pekerjaan, hubungan, masalah keuangan, atau situasi tak terduga. Jenis stres, stres akut, stres yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya hilang setelah masalah selesai. Contohnya, tegang sebelum ujian, stres kronis, stres yang berlangsung lama dan terus-menerus bisa berbahaya bagi kesehatan. Hubungan stres dengan kesehatan. Dampak negatif stres, jika tidak dikelola dengan baik, 1. Kesehatan fisik, meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, melemahkan sistem imun, membuat tubuh lebih rentan sakit. 2. Kesehatan mental, memicu kecemasan, depresi, gangguan tidur, menurunkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Perilaku, bisa menyebabkan kebiasaan buruk seperti merokok, makan berlebihan, atau menghindari aktivitas sosial. Manfaat stres, jika dikelola dengan baik. Stres dalam dosis yang tepat bisa jadi motivasi dan membuat kita lebih waspada, fokus, serta mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kesimpulan, stres adalah bagian alami dari kehidupan, tapi penting untuk mengenali dan mengelolanya supaya tidak berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Dengan mengelola stres dengan baik, kamu bisa hidup lebih sehat dan bahagia.